Marketeers, jumpa lagi di Sial Corner, dan kali ini saya Tasya dari tim Sial yang biasa menemani Anda semuanya akan bergabung untuk membahas satu tema yang sangat menarik dan santai di Ramadan ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan Sial Corner spesial Ramadan kali ini powered by Marvelous Islamic. Dan sudah hadir bersama saya Mbak Trisiska Hapsari, Lead PR dan Marketing dari Line Indonesia, dan biasanya dipanggil Mbak Noni. Halo Mbak Noni. Halo Tasya, selamat sore. Selamat Sore. berpuasa. Terima kasih. Iya. Dan Mbak Noni, di video kali ini kita akan cerita akan ngobrol seputar creative engagement dalam seasonal marketing di Line Indonesia nih. Tapi sebelum kita ngomongin soal marketing yang ribet-ribet, yang berat-berat, kita tanya dulu nih sama Mbak Noni, gimana sih industri komunikasi sekarang, apalagi untuk instant messaging nih? Kalau di Indonesia sekarang kayak apa nih hawa-hawanya? Rasanya sih bukan satu rahasia lagi ya, karena kan kita hampir mau masuk 2 tahun ya, mostly stay at home gitu. Jadi untuk instant messaging, chat apps itu pasti sangat berguna dan sangat membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu di luar sana. Nggak hanya Line, tapi mungkin teman-teman yang lain juga itu sangat diperlukan lah saat ini gitu. Jadi fungsinya sekarang udah bukan sebagai additional lagi, tapi itu sudah merupakan bagian dari hidup kita sehari-hari gitu. Karena sekarang mau meeting, mau ketemu, mau ngobrol, semuanya pakai instant messaging gitu. Iya sih, benar sih. Tapi kan kalau kita lihat di Indonesia ya, banget banyak hal yang viral, terus banyak juga yang ditenggelamkan nih sama netizen-netizen Indonesia. Terus kalau dari Line sendiri, ada melihat something new nggak sih, peluang baru apa yang kira-kira Line bisa jalanin sebagai salah satu instant messaging yang populer gitu di Indonesia? Sebetulnya Line itu kan nggak hanya untuk chatting aja ya gitu. Walaupun mungkin di chattingnya juga kita menemukan banyak feature-feature yang mungkin nggak ditemukan di feature-feature yang lain gitu. Jadi sebenarnya opportunity-nya banyak banget. Yang pertama pasti stiker ya kan, kayak kaosnya Tasya kan juga BT 2021 tuh. Iya. Nah maksudnya itu adalah salah satu opportunity yang sama Line juga dimanfaatkan gitu kan ya. Stiker itu sampai sekarang masih menjadi idola. Terus karena pandemi hampir 2 tahun, kita juga ngelihat perkembangan angka yang organik di salah satu feature yang lain, yaitu open chat gitu kan. Karena mungkin kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak punya kesempatan ketemu orang baru, tentunya kita kangen ya untuk berkomunikasi gitu loh. Human interaction tuh penting ternyata gitu. Jadi di Line itu ada satu feature namanya open chat. Isinya tuh banyak banget komunitas gitu ya, dengan berbagai hobi yang beda-beda. Jadi orang bisa ikut gabung ke situ, ketemu teman baru, habis dari grup mereka ngobrol bareng atau ngobrol one-on-one, terserah gitu. Yang penting the psychological needs to communicate with other person itu bisa tersalurkan gitu. Itu juga. Terus juga kita ngelihat salah satu yang sedang dijalankan ini Line Ramadan gitu. Jadi ini adalah feature yang memang ada tiap tahun, tapi tiap tahun juga kita sempurnakan gitu untuk membuat bulan puasa kita itu menjadi lebih menyenangkan gitu. Jadi nggak terasa berat, nggak terasa aduh udah di rumah aja bosen puasa, makin jadi nggak kayak gitu. Jadi justru Line Ramadan ini membantu kita untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan yang pasti ya, vertikal. Terus horizontalnya juga kita bisa ketemu orang baru gitu ya, ketemu teman-teman baru. Dan juga intinya bisa berbagi kebaikan lah buat orang lain. Jadi opportunity-nya banyak lah yang bisa kita maksimalkan gitu. Benar-benar. Ternyata sebagai seorang PR, terutama kalau ngomongin sama Mbak Noni dan juga mewakili satu brand itu Line Indonesia, memang perlu juga ya untuk paham orang Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya tabiatnya kalau bulan Ramadan gitu sebenarnya. Nah, terus harus tahu kita ya. Yes, benar-benar. Terus kalau bulan Ramadan kayak gini nih, ada sesuatu yang seasonal nggak sih selain Ramadan yang dilakukan sama Line Indonesia? Terus kalau misalnya Line Ramadannya itu ada di tahun ini, ada topik-topik tertentunya nggak sih yang beda di tiap Ramadan? Tadi pertanyaan pertama, seasonal yang dibuat di tahun ini selain Line Ramadan, yang kedua bedanya yang sekarang dengan tahun lalu ya, kalau nggak salah. Ya. Benar ya? Nah, kalau yang pertama sebenarnya banyak, Tasya, cuma kita gabung
semuanya di umbrella-nya itu di bawahnya Line Ramadan memang. Jadi kalau Oke. misalnya kita ngikutin dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini, tentu yang ngikutin setia tuh tahu, oh ini bedanya ini, oh ini yang baru ABCDE gitu. Ya. Nah, yang season lain yang dikeluarkan contohnya ya di tahun ini itu kayak contohnya adalah Avatar Ramadan. Nah, itu kita sebenarnya ngeluarin Avatar udah dari tahun lalu. Cuma tahun lalu memang sifatnya lebih universal, lebih general lah ya, people as usual gitu. Nah, tahun ini kita mendengar respon dari user-user kita, dan memang waktunya pas, kita rilis nih Avatar Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Jadi kalau dilihat itu, kita bisa bikin avatar kita sendiri, kita bisa pilih bajunya, pilih hijabnya, pilih sarungnya, pilih pecinya, sama gesturnya juga gitu. Jadi memang sengaja seasonal dibikin untuk bulan Ramadan gitu. Terus yang kedua, activity lainnya yang memang dibikin seasonal untuk bulan Ramadan ini tuh kita ingin berbagi kebaikan karena tema kita tahun ini adalah terbaik ya, teman berbagi kebaikan. Nah itu kita sadar betul bahwa untuk berbagi kebaikan itu kadang orang melihatnya ke atas gitu. Padahal sebetulnya untuk berbuat kebaikan itu kan nggak harus yang sifatnya mega gitu kan, yang sifatnya mini dari diri sendiri, itu kadang-kadang justru bisa menginspire teman-teman di sekitar kita gitu loh. Jadi di Ramadan tahun ini kita tuh ingin user kita untuk bercerita gitu loh. Apa sih hal baik apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Jadi hal-hal kecil. Contohnya, let's say kalau anak-anak ABG mungkin ya, saya bantu ibu masak sahur. Itu juga satu hal yang bisa menginspirasi loh sebenarnya gitu. Padahal sebenarnya cuma masak kan. Atau mungkin saya membantu seorang bapak-bapak yang susah untuk menyeberang jalan gitu. Kan itu kita nggak butuh modal untuk itu. Cuma butuh hati untuk melakukan gitu kan. Nah, hal-hal simpel ini kemudian mereka ceritakan lewat Twitter, yang kemudian kita akan rangkum untuk kita tampung di dalam si feature Line Ramadan kita gitu. Awalnya kita juga orang mau nggak ya cerita gitu. Kan ini kecil ya, maksudnya sifatnya tuh nggak tidak mega segala macam. Ternyata minatnya peminatnya banyak gitu kita ngelihat sampai hari ini kan. Jadi tagar cerita Ramadan itu dipergunakan lah sama user kita gitu, sama teman-teman di dalam line gitu. Terus juga yang seasonal lagi kuis Ramadan itu sih tiap tahun kita punya ya. Cuman tahun ini ada yang beda dibanding tahun lalu gitu ya. Terus juga oh iya, stiker juga kan itu juga seasonal gitu. Stiker tahun ini gitu dengan berbagai macam program stikernya lah ya, maksudnya jual buy one get one, terus ada flash sale yang kayak gitu. Terus dan nggak hanya itu aja gitu, karena lain juga universe-nya luas ya, si Line Today juga bikin kompetisi nih gitu tahun ini gitu, khusus di bulan Ramadan gitu, yang sifatnya lebih mengencourage kita untuk berbisnis, berusaha gitu dengan daya upaya yang kita miliki untuk berbagi cerita itu juga. Nah jadi banyak sih sebenarnya Tasya yang dilakukan oleh Line di bulan Ramadan ini gitu. Menarik banget ya Mbak Noni. Ternyata dari Line itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang membuat user itu engage satu sama lain gitu. Yang paling menarik itu cerita Ramadan itu ya yang paling menarik. Nah, selain itu apalagi sih yang Mbak Noni lihat tentang customer behavior-nya di Line Indonesia ini? Kalau yang saat ini gitu. Kalau boleh kasih bocoran dikit nggak sih? Kira-kira ada berapa sih usernya Line Indonesia sekarang? Terus yang aneh-aneh itu consumer behavior-nya tuh kayak apa? Kalau yang aneh-aneh maksudnya gimana sih pertanyaannya? Apa sih yang unik dari usernya Line Indonesia? Yang unik ya. Nah, kalau kita lihat kan Line itu usernya apa namanya yang majoritinya dari usia 18 sampai 25 ya. Terus juga sebenarnya di bawah itu juga banyak sebenarnya user kita yang di bawah 18 tahun. Yang menarik itu mereka memang punya keinginan untuk selalu ingin ngobrol sih. Kalau kita ngelihatnya di open chat itu mereka cukup aktif gitu loh, cukup aktif cari grup yang memang sesuai dengan minat. Nah, yang mungkin lagi trending atau diminati itu kelompok belajar gitu. Jadi kita ngelihatnya memang usernya Line ini mereka memang suka sesuatu yang sifatnya edukatif dan mereka responsif gitu untuk itu.
Terus juga behavior lainnya, kalau gratisan udah lah ya, itu seluruh masyarakat Indonesia pasti suka segala sesuatu yang sifatnya gratisan. Tapi mereka itu engage gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari tingkat completion rate kuis yang kita bikin, itu angkanya nggak turun gitu dari hari pertama kita buka kuis Rezeki Ramadan ini. Jadi mereka memang engage untuk itu. Terus juga kita melihatnya behavior yang berubah itu di tahun kemarin sebetulnya. Kita ngelihat ada peningkatan durasi calling itu, baik itu one-on-one call atau group call itu meningkat sebanyak sekitar 100%. Terus juga kita ngelihat di grup open chat sendiri, di tahun yang lalu itu, tahun 2020 itu kurang lebih ada sekitar 850.000 grup yang sudah terbentuk. Jadi memang kebutuhan berkomunikasi manusia itu mutlak. Dan karena kita tidak bisa ketemu secara langsung, cara digital adalah salah satu cara yang dapat membantu untuk itu. Gitu. Menarik. Dan jangan lupa ternyata kalau orang Indonesia, mungkin ya kalau kita banyak banget kirim-kirim stiker ya. Stiker yang lucu-lucu. Aku ingat tuh dulu awal-awal pakai Line, itu ngumpulin koin gara-gara aku beli stiker yang waktu itu koinnya masih harus sekian ratus segala macam. Menarik juga sih. Karena yang mau aku tanyain di seputar stiker ya, sebagai orang yang menggunakan stiker dan mencintai stiker. Kalau stiker itu kan kita lihat lucu, terus banyak yang kreatif, mostly ya cute gitulah sebenarnya. Dan seberapa ampuh sih stiker itu untuk menyampaikan pesan marketing campaign ke audiens atau ke line users? Stiker itu masih satu yang menjadi USP-nya Line gitu. Salah satu yang lain nggak punya deh, kita punya gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita kalau misalnya sebagai user, kita ngelihatnya si stiker ini adalah salah satu cara untuk mengungkapkan emosi, ya kan? Gitu. Mengungkapkan emosi, receiver yang nerima bisa ketawa atau bisa tersentuh dengan emosinya, sender yang ngirim juga nggak perlu banyak ngomong, cuman dengan satu gambar itu bisa terexplain semuanya. Itu kalau kita ngelihat dari sisi yang itu, ya kan? Nah, dari sisi yang lain, si stiker ini karena diminati juga menjadi salah satu brand marketing tools yang cukup impactful. Contohnya, kayak kaos yang kamu pakai deh, Tasya, itu kan BT21 ya? Kan ada stikernya juga ya? Nah, baru-baru ini juga Blackpink baru keluar kan, personilnya Blackpink baru ngeluarin stiker baru kan, gitu. Nah, itu kan karena Line juga nggak hanya ada di Indonesia, nggak hanya ada di Jepang, tapi juga ada di Korea, di Taiwan, di Malaysia, di Thailand, di Indonesia gitu, dan di beberapa negara lainnya dipakai. Begitu kita mengeluarkan satu, kita memiliki channel yang begitu luas gitu, dengan user yang begitu banyak gitu. Jadi untuk brand marketing kita bisa ngelihat dari situlah gitu. Jadi kita membuat satu konten, kita pakai satu channel, tapi kita menangkap user yang begitu besar gitu. Jadi impactful banget. Terus juga kalau kita ngelihat dari sisi ekonominya gitu ya, banyak juga kan sebenarnya kreator lokal yang udah terjun ke bisnis ini gitu. Kayak contohnya ada Tai Lala, terus ada Milk and Mocha gitu. Mereka juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa angkanya sebetulnya dari aktivitas membuat stiker ini, jadi pekerjaan gitu untuk mereka. Jadi rodanya tuh berputar, nggak cuma untuk alat ekspresi komunikasi user, tapi juga untuk brand dia menjadi salah satu tools yang impactful, untuk kreator ini juga sebagai salah satu income atau pemasukan yang udah solid gitu. Jadi ekosistemnya bagus lah. Dan ternyata memang diterima dengan baik gitu sama usernya lain. Gitu. Kalau misalnya tadi ngomongin sama kreatornya Tai Lala, segala macam, itu termasuk kolaborasi nggak sih sama Line? Kolaborasi dong untuk itu, karena kan kita menyediakan satu pasar istilahnya, di mana mereka bisa menjual produknya, bahkan juga kan ada beberapa stiker mereka yang juga dijual di negara lain ya, dan juga masuk ke dalam rank topnya mereka di sana, kayak di Thailand, diterjemahkan dalam bahasa Thailand gitu, jadi pasti berkolaborasi untuk itu. Kalau dari Line Indonesia sendiri, kolaborasi seperti apa yang dilakukan terhadap sama brand-brand yang deket lah sama Line Indonesia untuk menggali customer engagement? Oke, kalau customer engagement itu rasanya larinya ke official account. Jadi memang dibikin khusus untuk bisnis ya, business relation gitu. Jadi dengan official account itu
brand bisa punya kesempatan untuk reach audiensnya langsung, reach customer-nya langsung kan. Kayak mereka bisa bikin kanal untuk customer service, bisa untuk survei, bisa untuk pooling, bisa untuk discount giveaway, bisa untuk sampling, bisa macam-macam gitu. Kayak contohnya yang terbaru mungkin adalah salah satu brand pakaian asal Jepang juga itu kita bahkan bisa belanja dari situ karena mengerti bahwa dengan kondisi pandemi kita sulit keluar rumah kan. Kita bisa belanja, kita bisa lihat katalog, kita bisa pesan dari situ gitu. Dan ada lagi satu brand kopi yang udah terkenal itu juga mereka selalu memanfaatkan OA-nya mereka itu untuk promosi gitu, entah promosi buy one get one atau bawa tumbler sendiri diskon sekian persen gitu. Dan itu emang kayaknya orang juga udah akhirnya orang udah aware ya kalau setiap hari ini di situ ada diskon ini, jadi pasti dia akan memanfaatkan si kupon-kupon itu gitu. Jadi OA tuh paling efektif lah sebenarnya untuk engagement dengan customer. Berarti Line itu sebagai salah satu channel yang memudahkan brand itu interaksi sama customer, dan customer juga berinteraksi sama brand favoritnya gitu ya. Seperti saya yang suka B21 atau juga yang lain. Itu juga thanks to Line, akhirnya juga bisa belanja-belanja stiker yang lucu-lucu, dan juga sometimes ya official merchandise juga ada gitu. Oh ya, aduh terima kasih. Iya, keren banget nih. Terus kalau ngomong-ngomong tahun 2021 nih, Mbak Noni, vaksin sudah ada, banyak orang happy lah menyambut optimisme yang baru gitu. Apa sih target dari Line Indonesia di tahun ini? Pengennya sih kita kangen ya, ada event tuh kangen gitu. Kita kangen ketemu dengan rekan-rekan media secara langsung, karena mungkin aku dari PR, kita kangen ketemu dengan teman-teman media secara langsung itu juga gitu. Jadi apa yang diinginkan tentunya kalau dari sisi kita tentunya banyak yang ingin dilakukan gitu ya. Kalau untuk dari sisi strategik kita sedang menyiapkan beberapa feature baru. Saat ini mungkin kita masih belum bisa bilang gitu ya. Cuma dalam waktu dekat kalau memang sudah ada kepastian dan produknya sudah siap di launch, kita akan informasikan gitu. Tentunya harapan-harapan yang positif lah. Karena udah hampir 2 tahun ya kita di rumah aja gitu. Iya, nanti bocoran pertamanya harus ke Marketeers ya, harus ke CEO Corner, nggak boleh ke yang lain-lain loh. Nanti kita minta kalian review ya. Wah, boleh banget, boleh banget. Nah, Mbak Noni nih sebagai terakhir untuk kita mau menyimpulkan dan sebagai penutup, menurut Mbak Noni, apa sih harapan Mbak Noni kepada teman-teman yang ada di Indonesia untuk kerjasama sama Line Indonesia dalam hal creative engagement? Ada beberapa hal yang bisa Line bantu dan siapkan untuk itu. Yang pertama, untuk teman-teman yang punya bakat menggambar, bercerita gitu ya, sudah banyak kreator-kreator lokal di Indonesia yang akhirnya mengerti mengenai IP, mengenai dunia konten creator, mengenai investasi itu di Line Creator Market gitu. Jadi kita bisa membantu untuk itu gitu. Kemudian juga intinya jangan berpikir bahwa dunia kreator itu tidak ada channelnya. Karena dengan Line yang ada di negara-negara lain, kalian bisa meraih pasar ini gitu. Dan kami menyediakan kanalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kalau memang misalnya butuh untuk mengembangkan wawasan atau untuk mencari ilmu tambahan atau sekedar untuk sharing, kita punya open chat gitu di situ. Di situ kita bisa nemu berbagai macam teman-teman dari hobi yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang itu kita bisa punya pertanyaan dan jawabannya bisa langsung datang secara langsung itu dari mereka karena teman-temannya lebih banyak di situ gitu. Thank you banget ya Mbak Noni udah hadir di video kita kali ini, udah ngobrol-ngobrol sama kita di sore hari ini, dan juga udah beneran banyak banget deh sharing insightful dari Mbak Noni. Thank you Mbak Noni. Terima kasih Tasya. Thank you Mbak Noni. Nanti kita ngumpul-ngumpul lagi ya. Oke, teman-teman Marketeers, itu dia tadi sharing kita di minggu ini sama Line Indonesia. Ada Mbak Noni Trisiska Putri Hapsari, merupakan lead dari PR
and marketing dari Line Indonesia. Dan teman-teman, seperti yang tadi udah disampaikan sama Mbak Noni, juga jangan lupa untuk terus menggunakan waktu-waktu kita yang efektif, apalagi kalau di weekend kali ini mungkin lagi kosong, bisa buka-buka Line, bisa open chat, dan juga bisa menuangkan ide-ide kreatif untuk berkolaborasi sama Line. Karena di Indonesia, khususnya di Line Indonesia, banyak sekali fitur-fitur dan juga platform-platform untuk mengembangkan diri, terutama untuk kita yang kreatif. Nah, teman-teman, itu dia CL Corner kita di minggu ini. Saya Tasya, undur diri juga dari teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan thank you yang udah nonton. Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya, karena kita bakal ada terus di setiap minggu dengan konten-konten yang menarik dan gak kalah insightful. Saya Tasya, undur diri, stay safe dan stay healthy. Bye-bye!